Ruangan itu mendadak sunyi setelah kalimat terakhir Wei Xiaopang menggantung di udara. Seperti bilah tipis yang berkilat, Su Ling menatapnya tanpa berkedip, mencoba menahan getaran di dalam dadanya yang sejak tadi dipaksa tetap tenang. Di sekeliling mereka, para tamu pesta perhiasan masih berbisik-bisik, sebagian pura-pura sibuk memandangi etalase kaca. Tempat kalung safir biru tua itu tergeletak, seolah batu itu sendiri adalah pusat dari semua kebohongan yang terkuak malam ini. Mo Azi berdiri beberapa langkah dari mereka, wajahnya yang pucat kini berubah menjadi campuran kebencian dan ketakutan. Ia tidak lagi tersenyum sinis seperti sebelumnya, kini rahangnya mengeras, matanya menyorot tajam seperti hewan yang terpojok. Su Ling melangkah mendekat, gaunnya yang sederhana namun anggun berayun pelan, dan suaranya terdengar jernih, tidak lagi bergetar seperti gadis yang dulu pernah terjebak di ruang bawah tanah lembab penuh bayang-bayang. Ia mengatakan bahwa ia memang tidak mengandalkan siapapun, bahkan ketika seluruh dunia memperlakukannya seperti barang buangan, karena pada hari ia terlahir kembali dari penghinaan dan fitnah, ia telah bersumpah akan berdiri di bawah angin utara yang paling kejam sekalipun tanpa menundukkan kepala. Kata-katanya bukan teriakan, melainkan pernyataan yang tenang, justru itulah yang membuatnya lebih menghantam. Mo Azi tertawa pendek, mencoba memecah ketegangan, tetapi tawanya terdengar retak. Ia melangkah maju, menuding Su Ling dengan jari gemetar dan menuduhnya telah mencuri segalanya sejak lahir, mencuri kasih sayang, identitas, dan masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia mengaku bahwa bertahun-tahun hidup di ruang bawah tanah membuatnya memahami satu hal, bahwa dunia hanya berpihak pada mereka yang berani merebutnya. Dengan tangan kotor, ia menyusun rencana sedikit demi sedikit, menggantikan posisi Su Ling, menyebar kabar kematian palsu, memanipulasi dokumen, bahkan bekerja sama dengan orang yang tak segan menukar nurani dengan uang. Safir Kashmir palsu itu hanyalah umpan. Sebuah panggung untuk mempermalukan Su Ling di depan para petinggi Sino Ocean Group. Agar nama Su Ling hancur dan tidak lagi dipercaya di dunia desain perhiasan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa laporan identifikasi palsu dengan huruf yang sengaja diubah itu justru menjadi bumerang yang membuka kedoknya sendiri. Wei Xiaopang berdiri di sisi Su Ling, sorot matanya lembut namun penuh perhitungan. Ia telah menyelidiki sejak lama, mengikuti jejak tanda kecil yang selalu dibuat Su Ling di akhir setiap sketsa desainnya, sebuah titik mungil menyerupai gigi kecil yang nyaris tak terlihat kecuali bagi mereka yang benar-benar memperhatikannya. Dari sanalah ia tahu bahwa karya yang beredar atas nama Su Bing sebenarnya adalah hasil tangan Su Ling. Ia tidak pernah melupakan gadis kecil yang dulu berbagi buku gambar dengannya, yang menggambar matahari dengan satu titik kecil di sudutnya sebagai tanda rahasia. Ketika ia mendengar kabar kematian Su Ling bertahun-tahun lalu, ia tidak percaya sepenuhnya. Ia menyelidiki dalam diam, dan ketika akhirnya melihat desain terbaru dengan tanda yang sama muncul di pasar gelap, ia tahu bahwa seseorang sedang memainkan identitas lama dengan cara yang kotor. Ketegangan memuncak ketika beberapa pria berpakaian hitam masuk ke aula, langkah mereka serempak dan wajah mereka tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka mendekati Wei Xiaopang dan membisikkan sesuatu. Mo Azi langsung menyadari bahwa rencananya runtuh lebih cepat dari perkiraannya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi dua orang sudah berdiri di belakangnya, menghalangi jalan. Para tamu mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perdebatan tentang keaslian batu mulia. Ini adalah perang identitas, perang masa lalu dan masa depan. Su Ling memandang Mo Azi untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kelelahan. Ia berkata bahwa ia tidak pernah memilih untuk lahir sebagai putri keluarga Su, dan tidak pernah meminta
untuk hidup di atas tanah sementara yang lain harus di bawah tanah. Namun mengganti takdir dengan kebohongan hanya akan menciptakan lubang yang lebih dalam untuk jatuh. Muazzi akhirnya tertunduk, bukan karena penyesalan, melainkan karena ia menyadari bahwa permainannya telah selesai. Ia dibawa pergi sementara desas-desus memenuhi ruangan. Seperti angin dingin, Direktur Nasu, yang sejak tadi terdiam, mendekati Suling dengan wajah penuh rasa bersalah dan hormat. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu mudah percaya pada laporan palsu dan hampir menghancurkan reputasi seorang desainer berbakat. Suling tidak menjawab dengan pujian atau sindiran, ia hanya berkata bahwa dunia perhiasan tidak dibangun dari kilau batu semata, tetapi dari integritas tangan yang membentuknya. Malam itu berakhir dengan langkah-langkah yang lebih ringan bagi Suling, namun perjuangannya belum selesai. Di luar gedung, angin berhembus kencang, mengibaskan rambutnya ke belakang. Wei Xiaopang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan campuran kekaguman dan perasaan yang tak pernah sempat ia akui. Ia mencoba bercanda tentang Ruam di tangannya yang selalu muncul setiap kali ia berbohong, dan Suling akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi pahit seperti dulu. Namun di balik senyum itu, ada tekad yang semakin mengeras. Ia tahu bahwa meskipun Muazzi telah tersingkir, dalang di balik pemalsuan dokumen dan penyebaran kabar kematiannya belum tentu hanya satu orang. Ada bayangan lebih besar yang bergerak di balik layar, seseorang yang memiliki kepentingan menghancurkan keluarga Su dan memanfaatkan kebencian Muazzi sebagai alat. Beberapa hari kemudian, ketika Suling kembali ke studio kecilnya yang sederhana, ia menemukan sebuah amplop tanpa nama tergeletak di meja kerja. Di dalamnya terdapat foto lama dirinya bersama kedua orang tuanya, diambil bertahun-tahun sebelum semua kekacauan dimulai. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat pendek yang membuat darahnya terasa membeku, menyatakan bahwa kebenaran tentang malam kebakaran yang hampir merenggut nyawanya belum pernah benar-benar terungkap. Tangannya mengepal, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa perjalanan untuk merebut kembali hidupnya baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Ia menatap cermin di sudut ruangan, melihat bayangan dirinya yang lebih dewasa, lebih kuat, dan berbisik pada refleksinya sendiri bahwa kali ini ia tidak akan sekadar bertahan, melainkan akan membongkar setiap lapisan kebohongan hingga akar terdalamnya, meskipun harus menghadapi angin utara yang lebih ganas dari sebelumnya. Suling tidak membuang waktu untuk tenggelam dalam kenangan yang mengiris. Ia meletakkan foto itu di atas meja gambar, menyalakan lampu sorot kecil yang biasa ia gunakan untuk memeriksa detail ukiran, lalu menatap bagian latar belakang foto dengan saksama. Di balik senyum kedua orang tuanya, ada bayangan gedung tua yang samar, papan namanya setengah tertutup daun, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Itu adalah pabrik lama milik keluarga Su yang dikabarkan terbakar akibat korsleting listrik bertahun-tahun lalu, malam ketika ia dinyatakan tewas karena tak ditemukan di antara puing-puing. Ia ingat bau asap, teriakan, dan tangan seseorang yang menariknya keluar melalui pintu samping sebelum semuanya gelap. Namun, wajah orang itu selalu kabur dalam ingatannya, seolah sengaja dihapus oleh waktu atau trauma. Keesokan paginya, ia mendatangi lokasi bekas pabrik itu. Bangunan tersebut kini terbengkalai. Dindingnya dipenuhi lumut dan cat terkelupas, jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang menatap langit kelabu. Angin berdesir melewati rangka besi yang berkarat, menciptakan suara mendesah seperti bisikan masa lalu. Suling melangkah masuk dengan hati-hati, sepatu haknya bergema di lantai beton yang retak. Setiap langkah terasa seperti menginjak serpihan kenangan yang belum selesai. Ia berhenti di dekat tangga darurat yang dulu menjadi jalur penyelamatannya. Tangannya menyentuh pegangan besi yang dingin, dan dalam sekejap, kilasan ingatan menerpa, sosok pria tinggi dengan mantel gelap, suara berat yang
memerintahkannya untuk tidak menoleh, dan mobil hitam tanpa plat yang menunggu di gang sempit. Ia memejamkan mata, mencoba menyusun kembali potongan-potongan yang tercerai. Jika kebakaran itu bukan kecelakaan, maka siapa yang diuntungkan dari kehancuran keluarga Su? Ayahnya pernah menolak menandatangani kesepakatan merger dengan sebuah konglomerat besar beberapa minggu sebelum kejadian. Ia ingat pertengkaran di ruang kerja, suara keras, dan nama perusahaan yang disebut dengan nada penuh kecurigaan. Sino Ocean Group. Nama itu berputar di kepalanya seperti lonceng peringatan. Malam pesta safir itu bukan kebetulan. Mereka hampir saja menghancurkan reputasinya menggunakan batu palsu, dan jika ia dipermalukan, siapa yang akan mempertanyakan masa lalu kebakaran tersebut? Langkah kaki terdengar dari belakang. Suling berbalik dengan cepat, jantungnya berdetak keras. Wei Xiaopang berdiri beberapa meter darinya, napasnya sedikit terengah, jelas ia mengikuti tanpa sepengetahuannya. Ia berkata bahwa ia tahu ia akan datang ke sini, karena hanya ada satu tempat yang bisa menjawab pertanyaan di mata Suling sejak malam itu. Ia tidak mencoba menghentikannya, hanya berdiri di sisinya, menatap puing-puing dengan sorot mata serius. Ia mengaku telah menemukan sesuatu saat menyelidiki laporan keuangan lama keluarga Su, transaksi besar yang mengalir melalui perusahaan perantara beberapa hari sebelum kebakaran, lalu lenyap seperti ditelan bumi. Uang itu berasal dari anak perusahaan Sino Ocean Group, namun dicatat sebagai biaya konsultasi fiktif. Suling merasakan kemarahan yang selama ini ia tekan mulai menyala kembali. Jika kebakaran itu direncanakan untuk memaksa keluarganya menyerah atau menghilang, maka kematian orang tuanya bukanlah takdir, melainkan kejahatan. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menghapus namanya untuk kedua kalinya. Namun Wei Xiaopang mengingatkannya bahwa melawan perusahaan sebesar itu berarti menghadapi jaringan kekuasaan yang rumit dan berbahaya. Ia menatapnya dalam-dalam, bukan untuk menakutinya, melainkan untuk memastikan ia siap menanggung konsekuensinya. Suling menjawab dengan tenang bahwa ia telah mati sekali di mata dunia, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan identitas sendiri. Tiba-tiba terdengar suara logam jatuh dari lantai atas. Keduanya terdiam, saling berpandangan. Bayangan bergerak cepat di ujung koridor yang gelap. Tanpa berpikir panjang, Suling berlari menaiki tangga. Wei Xiaopang mengikuti tepat di belakangnya. Di lantai 2, mereka menemukan pintu ruangan arsip yang setengah terbuka. Di dalamnya, seseorang sedang membongkar lemari tua, berusaha mengambil map-map berdebu. Ketika orang itu menyadari kehadiran mereka, ia mencoba melarikan diri melalui jendela belakang. Wei Xiaopang berhasil menangkap lengannya, dan dalam pergumulan singkat, topi yang dikenakannya terjatuh, memperlihatkan wajah yang membuat Suling tertegun. Itu adalah mantan manajer keuangan keluarga Su, pria yang dulu dianggap loyal dan menghilang setelah kebakaran. Wajahnya kini penuh garis kelelahan, matanya gelisah. Ia memohon agar dilepaskan dan berkata bahwa ia tidak punya pilihan saat itu. Ia mengaku diperintahkan untuk memalsukan beberapa dokumen dan memindahkan dana atas tekanan pihak tertentu. Ia tidak pernah bermaksud mencelakai keluarga Su, tetapi ketika api mulai membesar, ia melarikan diri karena takut dijadikan kambing hitam. Ia menyebut satu nama yang membuat udara di ruangan itu terasa membeku, nama seorang eksekutif tinggi Sino Ocean Group yang dikenal bersih dan terhormat di depan publik. Suling menatap pria itu tanpa belas kasihan. Ia bertanya apakah orang tuanya tahu tentang pengkhianatannya. Pria itu menunduk dan menggeleng, mengatakan bahwa ayahnya baru mulai mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan beberapa hari sebelum kebakaran. Mereka berencana mengumpulkan bukti dan melaporkannya. Namun api datang lebih cepat dari rencana mereka. Tangis tertahan terdengar serak dari tenggorokan pria itu, tetapi Suling
tidak merasakan simpati. Yang ia rasakan hanyalah kepastian bahwa jalannya kini semakin jelas. Di tengah puing-puing dan debu, ia berdiri tegak, menatap keluar jendela yang retak, melihat langit senja memerah seperti bara yang belum padam. Ia menyadari bahwa kebangkitan dirinya bukan sekadar soal membersihkan nama atau memenangkan pertarungan bisnis, melainkan menuntut keadilan bagi darah yang telah tertumpah. Wei Xiaopang berdiri di sampingnya, tidak lagi mencoba bercanda, hanya menawarkan kehadiran yang kokoh. Di bawah cahaya senja yang redup, Suling berjanji dalam hati bahwa ia akan menembus dinding kekuasaan setebal apapun, dan jika perlu, ia akan menjadi angin utara itu sendiri, dingin dan tak terhentikan. Sampai kebenaran terakhir terungkap, pria itu akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang Wei Xiaopang. Namun sebelum ia menghilang, menuruni tangga yang berderit, ia sempat menoleh dan berkata dengan suara gemetar bahwa eksekutif yang disebutnya bukanlah dalang terakhir, melainkan hanya pion yang bergerak atas perintah seseorang yang jauh lebih tinggi, seseorang yang selama ini berdiri di balik bayang dan tak pernah tersentuh kecurigaan. Nama itu tidak sempat ia ucapkan karena salah satu pengawal menekannya untuk segera berjalan, tetapi cukup untuk menanamkan benih kecemasan baru di hati Suling. Senja telah benar-benar turun ketika ia dan Wei Xiaopang keluar dari bangunan terbengkalai itu. Udara terasa lebih dingin, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu seperti saksi bisu atas tekad yang semakin mengeras di dalam dirinya. Dalam perjalanan kembali, Suling terdiam, menatap pantulan wajahnya di jendela mobil. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah menjadi rangkaian konspirasi yang saling terkait, dan setiap langkah maju selalu diikuti bayangan bahaya. Wei Xiaopang memecah keheningan dengan mengatakan bahwa ia telah mengatur pertemuan rahasia dengan seorang anggota Dewan Direksi Sino Ocean Group yang selama ini tidak sepenuhnya sejalan dengan keputusan pimpinan tertinggi. Orang itu mungkin memiliki informasi tentang struktur kekuasaan internal dan siapa yang benar-benar mengambil keputusan besar di balik layar. Suling tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa memasuki wilayah itu berarti membuka perang secara terbuka, bukan lagi sekadar menyelidiki dalam diam. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran privat yang tersembunyi di lantai atas gedung tua pusat kota, Suling duduk berhadapan dengan pria paruh baya berwajah tenang namun sorot. Matanya penuh kehati-hatian. Ia berbicara pelan, memastikan tidak ada alat perekam tersembunyi, dan mengungkapkan bahwa setelah kebakaran pabrik keluarga Su terjadi restrukturisasi besar di Sino Ocean Group, saham-saham tertentu berpindah tangan secara misterius, dan seorang figur yang jarang muncul di publik tiba-tiba memperoleh kendali mayoritas melalui jaringan perusahaan cangkang. Figur itu dikenal licin, tidak pernah menandatangani dokumen secara langsung, selalu menggunakan perantara, dan memiliki hubungan lama dengan beberapa pejabat penting. Ia menyebut satu nama dengan nada nyaris berbisik, membuat jari-jari Suling menegang di atas meja. Nama itu adalah Gu Zhengyuan, ayah dari Wei Xiaopang. Waktu seolah berhenti sejenak. Suling tidak langsung bereaksi, tetapi jantungnya berdegup keras hingga ia bisa merasakannya di telinganya. Ia menatap Wei Xiaopang yang duduk di sampingnya. Wajah pria itu membeku, seolah baru saja dihantam kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan. Ia berkata pelan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis ayahnya dan hubungan mereka selama ini renggang. Namun ia tidak menyangka bahwa bayangan ayahnya mungkin terlibat dalam tragedi yang menghancurkan hidup Suling. Tatapan mereka bertemu, penuh campuran luka, kecurigaan, dan perasaan yang tak sempat diberi nama. Setelah pertemuan itu, Suling berjalan sendirian menyusuri trotoar yang diterangi lampu kota. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang bergolak. Jika Gu Zhengyuan benar-benar dalang di balik kebakaran dan manipulasi keuangan, maka bantuan Wei Xiaopang selama ini menjadi ironi yang pahit.
Apakah semua penyelidikan ini tanpa sadar diarahkan? Apakah pertemuan mereka kembali adalah kebetulan, atau bagian dari skenario yang lebih besar? Namun setiap kali ia mengingat tatapan Wei Xiaopang saat mendengar nama ayahnya disebut, ia melihat keterkejutan yang tidak dibuat-buat. Ia mengenal pria itu sejak kecil, dan meskipun waktu telah mengubah banyak hal, ia masih bisa membaca kejujuran di matanya. Malam itu, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, menyatakan bahwa jika ia ingin mengetahui kebenaran tentang kebakaran dan keberadaan orang tuanya yang sebenarnya, ia harus datang sendirian ke dermaga lama pada tengah malam. Pesan itu disertai foto terbaru seseorang yang sangat ia rindukan, ibunya, berdiri di sebuah ruangan asing dengan ekspresi kosong. Nafas Suling tercekat. Selama ini ia meyakini kedua orang tuanya tewas dalam kebakaran, namun foto itu jelas diambil baru-baru ini. Tangannya gemetar, tetapi matanya justru semakin tajam. Ia tahu ini jebakan, tetapi juga kesempatan. Ia tidak memberitahu Wei Xiaopang tentang pesan itu. Ia mengenakan mantel gelap, menyembunyikan ponsel cadangan di saku dalam, dan menuju dermaga yang telah lama tak digunakan. Angin laut malam itu keras, ombak menghantam tiang-tiang kayu yang lapuk, menciptakan suara berirama yang mencekam. Gudang tua berdiri di ujung dermaga, pintunya sedikit terbuka, cahaya redup mengintip dari dalam. Suling melangkah masuk tanpa ragu. Di tengah ruangan, seorang pria berdiri. Membelakanginya, siluetnya tinggi dan tegap. Ia berbicara tanpa menoleh, memuji. Keberaniannya datang sendirian. Suaranya berat dan tenang, namun mengandung kekuasaan yang tak perlu diteriakkan. Ia mengatakan bahwa permainan ini seharusnya sudah berakhir bertahun-tahun lalu, ketika api menelan pabrik dan nama Suling terkubur bersama abu. Namun takdir tampaknya terlalu keras kepala untuk membiarkannya hilang. Pria itu akhirnya berbalik perlahan, dan wajah yang selama ini hanya dikenal melalui foto berita dan laporan bisnis kini berdiri nyata di hadapannya. Gu Zhengyuan menatapnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Ia berkata bahwa kebakaran itu memang direncanakan, tetapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk memaksa keluarga Su menjual aset mereka. Segalanya menjadi tidak terkendali ketika api menyebar lebih cepat dari perkiraan. Ia mengklaim bahwa orang tua Suling selamat malam itu, dan disembunyikan demi mencegah mereka mengungkap transaksi ilegal yang melibatkan pejabat tinggi. Ia menyatakan bahwa ibunya masih hidup, tetapi berada di tempat yang aman. Selama Suling tidak melakukan tindakan gegabah, kemarahan dan harapan bercampur menjadi satu dalam dada Suling. Ia melangkah maju, menatap pria itu tanpa gentar, dan berkata bahwa ancaman tidak akan lagi membuatnya mundur. Jika orang tuanya masih hidup, ia akan menemukan mereka dengan atau tanpa bantuan siapapun. Jika Gu Zhengyuan berpikir ia bisa mengendalikan masa depannya seperti mengatur saham di papan bursa, maka ia salah besar. Di luar gudang, suara mobil mendadak terdengar mendekat, diikuti langkah kaki tergesa. Wei Xiaopang muncul di ambang pintu. Napasnya berat, wajahnya tegang antara kemarahan dan ketakutan. Tatapan ayah dan anak bertemu di bawah cahaya redup, memicu benturan yang lebih dalam dari sekadar konflik bisnis. Suling berdiri di antara mereka, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang kebenaran masa lalu, tetapi tentang memilih sisi dalam perang yang akan menentukan siapa yang akan tetap berdiri ketika fajar akhirnya tiba. Keheningan di dalam gudang itu terasa lebih berat daripada suara ombak yang menghantam dermaga. Wei Xiaopang melangkah masuk dengan tatapan membara, sementara Gu Zhengyuan tetap berdiri tenang seolah semua ini hanyalah pertemuan bisnis biasa. Suling bisa merasakan ketegangan di antara mereka seperti kawat baja yang ditarik hingga batasnya. Wei Xiaopang menuntut penjelasan, suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena pengkhianatan yang perlahan mulai tersusun di kepalanya.
Ia berkata bahwa selama ini ia memang menjauh dari urusan ayahnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa di balik kekuasaan dan reputasi bersih itu tersembunyi api yang membakar hidup orang lain. Gu Zhengyuan memandang putranya tanpa emosi yang jelas. Ia menyatakan bahwa dunia bisnis tidak pernah sesederhana hitam dan putih, bahwa pengorbanan adalah bagian dari permainan besar. Ia mengakui bahwa ia menekan keluarga Su agar menyerahkan aset strategis mereka, tetapi ia bersikeras tidak pernah memerintahkan pembunuhan. Kebakaran itu, menurutnya, adalah kecelakaan dalam rencana yang dirancang untuk menakut-nakuti, bukan menghancurkan. Ia menyebut bahwa orang tua Suling diselamatkan oleh orang-orangnya sendiri dan dipindahkan ke lokasi rahasia demi mencegah mereka menjadi ancaman bagi pihak lain yang lebih berbahaya. Kata-katanya terdengar seperti pembelaan, namun di balik nada tenangnya tersimpan kendali yang mengerikan. Suling menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan air mata. Ia berkata bahwa tidak ada perbedaan antara membakar rumah seseorang dan membunuhnya perlahan-lahan dengan ketidakpastian. Bertahun-tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa ia yatim piatu, bahwa ia satu-satunya yang selamat dari malam itu, sementara ternyata hidup orang tuanya digantung sebagai alat tawar-menawar. Ia menuntut bukti bahwa ibunya benar-benar masih hidup. Gu Zhengyuan mengangkat ponselnya, menampilkan rekaman singkat seorang wanita duduk di ruangan terang dengan jendela besar menghadap laut. Wajah itu memang ibunya, sedikit lebih kurus, namun jelas bernapas dan hidup. Rekaman itu singkat, seolah sengaja dipotong agar tidak memberikan petunjuk lokasi. Wei Xiaopang menggenggam tangan Suling tanpa sadar, seakan ingin memastikan ia tidak runtuh. Namun Suling justru berdiri lebih tegak. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya tidak akan pernah menyerahkan lokasi itu tanpa imbalan. Dan benar saja, Gu Zhengyuan mengatakan bahwa ada satu syarat agar keluarganya dapat dipersatukan kembali. Suling harus menghentikan penyelidikannya, menarik semua tuduhan terhadap Sino Ocean Group, dan secara terbuka menyatakan bahwa kebakaran pabrik adalah kecelakaan murni. Dengan begitu, ia akan mengatur agar ibunya dipulangkan dengan selamat. Jika tidak, keberadaan ibunya akan tetap menjadi rahasia yang terkunci rapat. Udara terasa membeku. Wei Xiaopang langsung menolak tawaran itu, mengatakan bahwa ayahnya telah melampaui batas sebagai pebisnis dan sebagai manusia. Namun Gu Zhengyuan justru memandang putranya dengan tatapan dingin dan menyatakan bahwa pilihan itu bukan miliknya, melainkan milik Suling. Malam semakin larut, dan cahaya lampu gudang bergoyang. Pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding seperti masa lalu yang tak mau diam. Suling memejamkan mata sejenak. Di balik kelopak matanya, ia melihat wajah ayahnya yang penuh kebanggaan ketika pertama kali ia menunjukkan desain perhiasan buatannya, melihat ibunya yang selalu mengajarinya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia membuka mata dengan napas yang lebih teratur. Ia berkata bahwa ia tidak akan menukar kebenaran dengan kebohongan, bahkan demi keluarganya sendiri. Jika ibunya masih hidup, maka ibunya pasti ingin ia memperjuangkan keadilan, bukan tunduk pada ancaman. Ia menatap Gu Zhengyuan dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, menyatakan bahwa permainan ini tidak lagi berada di tangannya seorang diri. Tiba-tiba suara sirene terdengar dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Beberapa mobil berhenti di luar dermaga. Wajah Gu Zhengyuan berubah untuk pertama kalinya malam itu. Wei Xiaopang mengaku bahwa ia memang mengikuti Suling secara diam-diam dan telah menghubungi pihak berwenang begitu menyadari ayahnya terlibat lebih dalam dari yang ia kira. Ia tidak ingin melindungi darah dagingnya sendiri jika itu berarti membiarkan kejahatan terus berlangsung. Tatapan ayah dan anak kembali bertemu, kali ini penuh luka yang tak mungkin diperbaiki. Gu Zhengyuan tertawa pelan, bukan karena lucu, melainkan karena ia tahu bahwa perang ini tidak akan berakhir hanya dengan satu penangkapan.
Ia berkata bahwa bahkan jika ia jatuh, malam ini, jaringan yang telah dibangunnya akan tetap berdiri. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pintu gudang didobrak dan beberapa petugas masuk, mengamankan situasi. Dalam kekacauan singkat itu, Gu Zhenyuan sempat berbisik kepada Su Ling bahwa ia belum menyentuh inti sebenarnya dari konspirasi ini, dan bahwa ada nama lain yang jauh lebih berbahaya yang belum ia ketahui. Ketika pria itu akhirnya dibawa pergi, Su Ling berdiri terpaku, dadanya naik turun perlahan. Kemenangan ini terasa setengah, karena meskipun satu sosok besar telah jatuh, bayangan yang ia sebutkan masih menggantung. Wei Xiaopang berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, namun tegas. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan mundur. Ia telah memilih sisinya, dan pilihannya adalah berdiri bersama Su Ling. Angin laut berembus lebih kencang, membawa aroma asin dan dingin. Di kejauhan, langit mulai memperlihatkan garis tipis cahaya fajar. Su Ling menatap horizon itu dengan mata yang tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan tekad yang semakin membara. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa mungkin akan ada lebih banyak pengkhianatan dan rahasia yang terkuak. Namun untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran itu, ia merasa satu langkah lebih dekat pada kebenaran, dan ia bersumpah bahwa apapun nama yang tersembunyi di balik bayang-bayang terakhir itu, ia akan menemukannya dan memastikan bahwa tidak ada lagi api yang dibiarkan menyala dalam kegelapan tanpa pertanggungjawaban. Penangkapan Gu Zhenyuan mengguncang dunia bisnis seperti gempa yang meretakkan fondasi lama. Media memberitakan skandal itu tanpa henti, saham Sino Ocean Group anjlok dalam hitungan jam, dan para direksi saling menjauh seolah-olah tidak pernah mengenalnya. Namun bagi Su Ling, semua itu hanyalah permukaan. Kata-kata terakhir pria itu terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang, tentang nama lain yang lebih berbahaya, tentang inti konspirasi yang belum tersentuh. Ia tahu bahwa Gu Zhenyuan mungkin telah melakukan banyak hal keji, tetapi cara ia mengucapkan kalimat terakhirnya bukan seperti ancaman kosong, melainkan seperti peringatan. Beberapa hari setelah penangkapan itu, Su Ling menerima kabar bahwa ibunya benar-benar telah dipindahkan dari lokasi rahasia. Pihak berwenang menemukan villa terpencil di tepi laut selatan, tempat beberapa orang ditahan dalam pengawasan ketat atas nama perlindungan. Ia bergegas ke sana tanpa ragu. Perjalanan itu terasa panjang dan sunyi, meskipun Wei Xiaopang duduk di sampingnya. Tak satu pun dari mereka banyak bicara. Di dalam dada Su Ling, perasaan harap dan takut berkelindan, seolah ia berdiri di tepi jurang yang sama dengan malam kebakaran dulu. Ketika pintu villa terbuka dan ia melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya berdiri di ruang tamu yang terang, waktu seperti melambat. Rambut ibunya telah memutih sebagian, wajahnya menyimpan garis kesedihan bertahun-tahun, tetapi mata itu tetap sama, hangat dan kuat. Mereka saling menatap selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, sebelum akhirnya berlari dan berpelukan tanpa kata. Tangisan yang tertahan selama bertahun-tahun pecah tanpa bisa dicegah. Ibunya membelai rambutnya, seolah memastikan bahwa putrinya benar-benar hidup dan berdiri di hadapannya. Dalam percakapan panjang yang penuh jeda dan air mata, kebenaran demi kebenaran mulai terurai. Malam kebakaran itu memang direncanakan sebagai tekanan bisnis, tetapi ada pihak ketiga yang menyusup ke dalam rencana tersebut dan memperbesar api dengan sengaja. Ayah, Su Ling sempat menyadari bahwa transaksi ilegal yang melibatkan Sino Ocean Group hanyalah lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia menemukan aliran dana yang tidak hanya mengarah pada konglomerat, tetapi juga pada jaringan perdagangan gelap yang memanfaatkan perusahaan besar sebagai tameng. Ketika ia berniat melaporkan semuanya, kebakaran terjadi lebih cepat dari dugaan siapapun. Dalam kekacauan itu, seorang sekutu lama keluarga
membantu menyelamatkan Ibu Suling dan menyembunyikannya, karena ancaman tidak hanya datang dari Gu Zhenyuan, melainkan dari sindikat yang lebih luas dan tidak terlihat. Nama yang kemudian disebut ibunya membuat napas Suling tercekat. Bukan seorang pebisnis terkenal, bukan pejabat publik, melainkan seorang filantropis ternama yang selama ini dipuji sebagai dermawan dan pelindung industri kreatif. Orang itu telah lama menjadi investor utama berbagai perusahaan perhiasan, termasuk proyek-proyek yang hampir bekerja sama dengan keluarga Su di masa lalu. Ia berdiri di depan publik sebagai simbol kebaikan, namun diam-diam mengendalikan jalur distribusi batu mulia ilegal, memalsukan sertifikat, dan mencuci uang melalui jaringan yang rapi. Kebakaran pabrik hanyalah satu dari banyak peristiwa yang dirancang untuk menutup jejak transaksi besar. Suling merasa dunia kembali bergeser di bawah kakinya. Ia teringat bagaimana orang itu pernah menghadiri pameran desainnya bertahun-tahun lalu, memuji bakatnya dengan senyum ramah. Ia tak pernah membayangkan bahwa di balik tatapan penuh dukungan itu tersembunyi kepentingan yang mematikan. Wei Xiaopang mendengarkan dengan rahang mengeras, menyadari bahwa permainan ini jauh lebih besar daripada konflik antara keluarganya dan keluarga Su. Ia bersumpah dalam hati bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Suling berjalan sendirian, bahkan jika harus melawan nama yang disegani seluruh negeri. Malam itu, setelah memastikan ibunya aman dalam perlindungan resmi, Suling berdiri di balkon villa menghadap laut. Ombak bergulung tanpa henti, seperti waktu yang tak pernah berhenti bergerak maju. Ia memahami bahwa perjuangannya telah berubah bentuk. Ini bukan lagi sekadar soal membersihkan nama keluarga atau menuntut balas, melainkan membongkar sistem yang memungkinkan kejahatan bersembunyi di balik reputasi suci. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya harus lebih cermat, lebih strategis. Musuh yang ia hadapi bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berpengaruh. Ia menatap cakrawala yang gelap, lalu berbalik dengan sorot mata yang telah berubah. Dalam dirinya tidak lagi hanya ada gadis yang selamat dari kebakaran, tetapi seorang perempuan yang memahami bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik cahaya paling terang. Ia menggenggam ponselnya, membuka daftar kontak, dan mulai menyusun rencana. Jika sindikat itu menggunakan perhiasan sebagai kedok, maka ia akan memasuki dunia mereka dari dalam. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai ancaman yang tak terlihat. Angin malam menyapu rambutnya, dan dalam hembusan itu ia berjanji bahwa api yang pernah hampir memusnahkannya kini akan ia gunakan sebagai cahaya untuk membakar abis kebohongan yang tersisa, sampai tidak ada lagi bayangan yang bisa bersembunyi di balik kilau batu mulia. Beberapa minggu kemudian, nama Suling kembali bergema di dunia perhiasan, tetapi kali ini bukan karena skandal atau tuduhan palsu. Ia meluncurkan koleksi baru yang mengejutkan banyak pihak. Rangkaian perhiasan bertema bara dan es, memadukan kilau safir biru tua dengan ukiran menyerupai nyala api yang membeku di tengah gerakan. Koleksi itu tidak hanya indah, tetapi syarat makna, seolah setiap potongan menyimpan kisah tentang kehancuran dan kebangkitan. Para kritikus memujinya sebagai karya paling berani dalam dekade terakhir. Tanpa disadari publik, setiap desain dalam koleksi itu juga menjadi umpan, karena Suling sengaja memilih jalur distribusi yang selama ini diduga terhubung dengan jaringan perdagangan batu ilegal. Ia bekerja dalam diam bersama tim kecil yang sangat ia percaya, termasuk Wei Xiaopang yang kini berdiri di sisinya bukan hanya sebagai teman masa kecil, melainkan sebagai mitra sejati. Dalam perjuangan, mereka menelusuri pemasok, meneliti sertifikat, dan secara perlahan menanamkan jejak digital tersembunyi pada setiap transaksi. Tujuannya bukan sekadar menjual, tetapi memancing sindikat itu untuk bergerak. Seperti yang diduga, dalam waktu singkat ada tawaran investasi besar yang datang dari yayasan milik sang filantropis ternama yang disebut ibunya.
Tawaran itu begitu menggiurkan dan disampaikan dengan sopan, lengkap, dengan janji membuka akses pasar internasional yang lebih luas. Suling menerima undangan makan malam resmi yang diselenggarakan yayasan tersebut di sebuah gedung megah yang dipenuhi lampu kristal. Ia melangkah masuk dengan gaun hitam, sederhana namun elegan, membawa aura tenang yang membuat banyak orang menoleh. Di ujung ruangan, sang filantropis berdiri menyambut tamu dengan senyum yang terlatih. Tatapannya hangat, gerakannya penuh karisma, seolah tak pernah tersentuh noda. Ketika mata mereka bertemu, Suling membalas senyumnya dengan kelembutan yang sama, meskipun di dalam dadanya ia merasakan bara yang terkendali. Percakapan mereka berlangsung ringan di permukaan. Ia memuji bakat Suling, menyatakan kekagumannya pada keberanian desain terbaru, bahkan menyebut bahwa industri membutuhkan generasi muda yang bersih dan visioner. Namun di sela-sela kalimat yang terdengar mulia itu, Suling menangkap nada halus yang mencoba mencoba memastikan apakah ia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Ia menjawab dengan cermat, tidak menuduh, tidak mengungkapkan kartu apapun. Malam itu adalah permainan kesabaran. Beberapa hari setelah makan malam tersebut, umpan yang ia pasang mulai membuahkan hasil. Salah satu pemasok baru yang diperkenalkan yayasan itu mencoba mengalihkan sebagian batu mulia koleksinya ke jalur distribusi yang berbeda, dengan sertifikat yang tampak sah tetapi memiliki celah kecil pada kode identifikasi. Celah itu persis seperti yang ditemukan ayahnya bertahun-tahun lalu. Kali ini, Suling sudah siap. Bersama timnya, ia mengumpulkan bukti transaksi, merekam komunikasi, dan melacak aliran dana yang mengarah ke perusahaan cangkang di luar negeri. Namun sindikat itu bukan tanpa perlawanan. Suatu malam, studio Suling dimasuki orang tak dikenal. Beberapa desain dicuri, komputer utamanya dirusak, dan sebuah pesan ancaman ditinggalkan di dinding dengan tinta merah, memperingatkannya untuk berhenti sebelum ia kehilangan lebih dari sekadar bisnis. Ketika ia melihat kekacauan itu, rasa takut sempat menyelinap, tetapi segera digantikan oleh ketenangan yang aneh. Ia sudah menduga tekanan seperti ini akan datang. Alih-alih mundur, ia menggelar konferensi pers keesokan harinya, mengumumkan bahwa ia sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membersihkan industri perhiasan dari praktik ilegal. Tanpa menyebut nama, ia menyatakan bahwa ada tokoh besar yang menyalahgunakan citra filantropi demi menyembunyikan kejahatan. Pernyataan itu membuat gempar. Publik mulai mempertanyakan yayasan yang selama ini dipuja. Media menggali laporan lama, menemukan ketidaksesuaian kecil yang selama ini terabaikan. Sang filantropis mencoba mempertahankan reputasinya dengan tampil di berbagai wawancara, menyangkal semua tuduhan dengan senyum yang tetap terjaga. Namun retakan mulai terlihat. Beberapa mitra bisnis menarik diri, dan tekanan investigasi semakin mendekat. Di tengah badai itu, Suling menerima panggilan anonim yang mengatakan bahwa ayahnya mungkin masih hidup dan menjadi sandera untuk memastikan ibunya tetap diam. Informasi itu mengguncangnya, tetapi kali ini ia tidak membiarkan emosi menguasai langkahnya. Ia menyadari bahwa sindikat itu kini terpojok dan mulai menggunakan kartu terakhirnya. Dengan bantuan Wei Xiaopang dan pihak berwenang yang telah memiliki cukup bukti, ia menyusun operasi rahasia untuk menelusuri lokasi yang disebut dalam panggilan tersebut. Malam penentuan tiba di sebuah gudang pelabuhan internasional yang sibuk. Kontainer besar berdiri seperti dinding besi, menyembunyikan rahasia di dalamnya. Di antara tumpukan itu, sebuah kontainer khusus dijaga ketat oleh beberapa pria bersenjata. Ketika operasi dimulai, semuanya bergerak cepat dan terkoordinasi. Dalam ketegangan yang memuncak, Suling menyaksikan dari jarak aman saat pintu kontainer dibuka. Di dalamnya, bukan hanya ditemukan batu mulia ilegal dalam jumlah besar, tetapi juga seorang pria yang lemah namun masih bernapas,
terikat di sudut ruang sempit. Air mata Suling akhirnya jatuh ketika ia mengenali wajah ayahnya, lebih tua dan kurus, tetapi tetap hidup. Ia berlari mendekat setelah situasi dinyatakan aman, memegang tangan yang dulu selalu membimbingnya menggambar garis pertama di atas kertas kosong. Ayahnya membuka mata perlahan, menatapnya dengan kebingungan yang berubah menjadi pengakuan. Ia berbisik bahwa ia selalu percaya putrinya akan menemukan jalan kembali. Penangkapan besar-besaran terjadi malam itu. Sang filantropis akhirnya tak lagi bisa bersembunyi di balik reputasi suci. Bukti yang terkumpul terlalu kuat untuk dibantah. Jaringan perdagangan gelap itu runtuh satu demi satu, dan nama keluarga Su perlahan dibersihkan dari bayangan masa lalu. Namun bagi Suling, kemenangan itu bukan tentang kehancuran musuh, melainkan tentang pemulihan yang lama tertunda. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pameran besar yang merayakan kebangkitan industri perhiasan yang lebih transparan, Suling berdiri di samping kedua orang tuanya. Wei Xiaopang berada tak jauh darinya, bukan lagi sekadar sekutu dalam perang, melainkan bagian tak terpisahkan dari masa depannya. Ketika ia memandang karya terbarunya yang berkilau di bawah cahaya, ia menyadari bahwa api yang dulu hampir memusnahkannya kini telah berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Ia tidak lagi sekadar bertahan dari masa lalu, melainkan menciptakan masa depan dengan tangannya sendiri, dan kali ini tidak ada bayangan yang cukup besar untuk menelan cahaya itu lagi. Namun kedamaian yang akhirnya mereka rasakan ternyata bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak yang lebih sunyi dan lebih dalam. Setelah jaringan sindikat runtuh, dan para pelaku utama dijatuhi hukuman, kehidupan Suling perlahan kembali pada ritme yang lebih teratur. Studio barunya berdiri megah di pusat kota, penuh cahaya alami dan suara lembut alat ukir yang bekerja di atas logam mulia. Ia tidak lagi dikejar oleh bayangan konspirasi, tetapi oleh tanggung jawab yang lebih besar, membangun ulang kepercayaan industri yang pernah tercoreng. Setiap desain yang ia ciptakan kini membawa filosofi transparansi. Setiap batu yang digunakan dilacak asal-usulnya dengan teliti, dan setiap kontrak ditandatangani dengan kesadaran bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan kehancuran baru. Ayahnya perlahan pulih dari trauma bertahun-tahun dalam penahanan tersembunyi. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya tetap tajam. Ia sering duduk di sudut studio, mengamati Su Ling bekerja, sesekali memberi saran tentang komposisi dan struktur. Ibunya kembali menjalani hidup sederhana, menanam bunga di halaman rumah baru mereka yang menghadap matahari pagi. Rumah itu tidak semegah kediaman lama keluarga Su, tetapi dipenuhi tawa dan percakapan yang dulu sempat terenggut. Di antara semua pemulihan itu, ada satu hubungan yang juga tumbuh tanpa banyak kata, hubungan Suling dan Wei Xiaopang. Wei Xiaopang tidak pernah menuntut penjelasan atas semua yang telah terjadi, tidak pernah meminta pengakuan atas kesetiaannya. Ia hanya hadir, seperti fondasi yang tak terlihat tetapi kokoh. Suatu malam, setelah acara peluncuran koleksi terbaru yang sukses besar, mereka berdiri di atap gedung studio, memandang lampu kota yang berkilau seperti hamparan bintang jatuh. Angin berembus lembut, tidak lagi seperti angin utara yang tajam dan menggigit, melainkan seperti hembusan yang membawa janji. Wei Xiaopang akhirnya mengakui bahwa sejak kecil ia selalu melihat titik kecil di akhir setiap gambar Suling sebagai simbol keberanian. Dan bahwa selama bertahun-tahun ia mencarinya bukan karena rasa bersalah atau tanggung jawab, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar berhenti peduli. Suling menatapnya lama. Ia menyadari bahwa dalam semua pertempuran dan kebangkitan, ada satu hal yang tak pernah berubah, kehadiran seseorang yang memilih berdiri di sisinya. Bukan karena kepentingan, melainkan karena hati. Ia tidak menjawab dengan kata-kata besar. Ia hanya menggenggam tangannya, membiarkan keheningan malam menjadi saksi keputusan.
yang tak perlu diumumkan pada dunia. Waktu berlalu, dan nama Suling menjadi simbol era baru dalam industri perhiasan. Ia diundang berbicara di berbagai forum internasional tentang etika dan transparansi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak desainer muda yang dulu takut melawan sistem. Namun ia tidak pernah melupakan malam kebakaran, ruang bawah tanah yang lembab, atau rasa kehilangan yang hampir menghancurkannya. Semua itu menjadi bagian dari dirinya, bukan sebagai luka terbuka, tetapi sebagai bekas yang mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan waspada. Pada suatu sore yang tenang, ia kembali ke lokasi bekas pabrik lama keluarga Su. Bangunan itu telah dibersihkan dan direncanakan akan dibangun ulang sebagai pusat pelatihan bagi pengrajin muda dari keluarga kurang mampu. Ia berdiri di tanah yang dulu dipenuhi abu dan kehancuran, kini siap ditanami harapan baru. Ia membayangkan ruang-ruang kerja yang terang, meja-meja panjang dengan alat ukir, dan tawa anak-anak muda yang belajar mengubah logam dan batu menjadi karya seni. Api yang dulu membakar kini telah menjadi alasan untuk membangun. Saat matahari terbenam perlahan di balik cakrawala, Suling menutup matanya sejenak. Merasakan kehangatan yang berbeda dari panas api masa lalu. Ia tidak lagi mengejar balas dendam atau kebenaran tersembunyi. Ia telah menemukan keduanya. Yang tersisa kini adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus kehilangan segalanya demi keserakahan orang lain. Di sampingnya, Wei Xiaopang berdiri dengan tenang, dan di kejauhan orang tuanya berbincang ringan sambil tersenyum. Suling membuka mata dan melangkah maju, meninggalkan jejak di tanah yang dulu menjadi saksi kehancuran. Kali ini, langkahnya ringan namun pasti. Ia tahu bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bebas dari badai, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Dan selama ia terus melangkah dengan keberanian dan kejujuran, tidak ada lagi kegelapan yang cukup pekat untuk menelannya kembali. Pusat pelatihan yang dibangun di atas tanah bekas pabrik itu akhirnya berdiri megah setahun. Kemudian, dindingnya didominasi kaca agar cahaya masuk tanpa halangan, seolah menjadi simbol bahwa tidak ada lagi sudut gelap yang dibiarkan tersembunyi. Hari peresmian dipenuhi wajah-wajah muda yang penuh harapan, tangan-tangan yang mungkin dulu tak pernah membayangkan bisa menyentuh batu mulia atau logam berharga. Suling berdiri di depan. Mereka bukan sebagai pewaris keluarga kaya atau korban tragedi, melainkan sebagai seseorang yang pernah jatuh ke titik paling bawah dan memilih bangkit tanpa menginjak orang lain. Ia berbicara tentang keahlian, tentang kesabaran, tentang bagaimana setiap goresan kecil memiliki arti, sama seperti titik mungil yang selalu ia letakkan di akhir setiap desainnya. Namun di tengah suasana optimis itu, ada perasaan halus yang tak sepenuhnya hilang dari hatinya. Ia telah belajar bahwa dunia tidak pernah benar-benar bersih dari bayangan. Ia tetap menjaga jaringan pengawasan internal, tetap memastikan setiap mitra bisnis diverifikasi dengan ketat, bukan karena ia takut, tetapi karena ia memahami harga dari kelengahan. Ayahnya kini membantu mengelola aspek etika perusahaan, memastikan setiap transaksi dicatat dengan transparansi penuh. Ibunya sering datang membawa makanan untuk para murid, menyemangati mereka seperti anak-anaknya sendiri. Suatu malam setelah pusat pelatihan resmi beroperasi, Suling menerima surat tanpa nama yang dikirim langsung ke kantornya. Tidak ada ancaman, tidak ada kata-kata kasar. Hanya selembar kertas dengan satu kalimat pendek yang ditulis tangan, menyatakan bahwa selalu ada generasi baru yang belajar dari kesalahan generasi lama, dan bahwa kewaspadaan adalah harga dari kemenangan. Tulisan itu tidak ia kenali, namun anehnya tidak menimbulkan ketakutan. Ia menatap kalimat itu lama, lalu melipatnya dan menyimpannya di laci meja kerja. Bukan sebagai peringatan yang melemahkan, melainkan sebagai pengingat bahwa perjuangan menjaga integritas adalah proses tanpa akhir.
Di atap gedung pelatihan, pada malam yang diterangi bulan penuh, Wei Xiaopang mendekatinya dengan langkah ringan. Ia tidak lagi dibayangi konflik keluarga atau beban masa lalu. Hubungannya dengan ayahnya telah berakhir secara hukum dan emosional, tetapi ia memilih tidak hidup dalam kebencian. Ia mengatakan bahwa masa lalu telah memberi mereka cukup luka, dan bahwa yang tersisa kini adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang tidak lagi dibangun di atas rasa takut. Su Ling mendengarkan, lalu tersenyum tipis, menyadari bahwa cinta mereka tumbuh bukan dari romantisme yang meledak-ledak, melainkan dari ketahanan yang diuji oleh api dan badai. Beberapa tahun berlalu, dan pusat pelatihan itu melahirkan banyak desainer muda berbakat. Beberapa di antaranya bahkan melampaui nama Su Ling sendiri, membawa inovasi baru yang berani. Alih-alih merasa terancam, Su Ling justru bangga. Ia melihat dalam diri mereka versi dirinya yang dulu, tetapi tanpa harus melewati kegelapan yang sama. Industri perhiasan perlahan berubah menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab, dan meskipun tidak sempurna, setidaknya kini ada lebih banyak mata yang berani mengawasi. Pada suatu sore yang hening, ketika ia sedang menyelesaikan desain terakhir untuk koleksi yang terinspirasi dari angin dan cahaya, Su Ling berhenti sejenak. Ia menatap kertas di depannya, lalu dengan gerakan yang sudah menjadi kebiasaan, menambahkan titik kecil di ujung garis terakhir. Titik itu bukan lagi sekadar tanda tangan rahasia, melainkan simbol perjalanan panjangnya. Ia teringat ruang bawah tanah yang lembab, kebakaran yang hampir merenggut segalanya, pengkhianatan, kehilangan, hingga pelukan hangat orang tuanya yang kembali. Semua itu membentuk dirinya, tetapi tidak lagi menguasainya. Di luar jendela, angin bertiup lembut, membawa suara tawa para murid yang masih berlatih di aula bawah. Wei Xiaopang masuk membawa 2 cangkir teh hangat dan meletakkannya di meja tanpa banyak kata. Mereka saling memandang, dan dalam tatapan itu tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengintai. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa meskipun dunia selalu memiliki sisi gelap, cahaya yang mereka pilih untuk nyalakan akan terus menyala selama dijaga bersama. Su Ling mengangkat cangkirnya, merasakan kehangatan merambat hingga ke ujung jari. Ia memahami bahwa hidup tidak pernah berhenti bergerak, bahwa mungkin suatu hari akan ada tantangan baru yang mencoba menguji fondasi yang telah ia bangun. Namun kini ia tidak lagi takut pada kemungkinan runtuh. Ia telah belajar bahwa bahkan dari abu sekalipun, sesuatu yang lebih kuat bisa tumbuh. Dan selama ia tetap setia pada kebenaran yang telah ia perjuangkan dengan seluruh keberaniannya, ia tahu bahwa tidak ada api yang cukup besar untuk membakar abis cahaya yang telah ia nyalakan sendiri. Tahun-tahun berikutnya membawa perubahan yang lebih halus namun tidak kalah bermakna. Pusat pelatihan itu berkembang menjadi yayasan besar yang bekerja sama dengan berbagai daerah terpencil, mengajarkan keterampilan desain dan kerajinan kepada generasi yang sebelumnya tak tersentuh kesempatan. Su Ling sering bepergian ke kota-kota kecil, menyaksikan langsung bagaimana sepasang tangan yang dulu hanya mengenal kerja kasar kini mampu menciptakan karya yang memancarkan nilai dan martabat. Setiap kali ia melihat mata muda yang berbinar ketika karya pertama mereka selesai, ia teringat dirinya sendiri di ruang bawah tanah yang lembab, menggambar di atas kertas tipis dengan cahaya seadanya. Perbedaan terbesar kini adalah bahwa tidak ada lagi rasa putus asa dalam proses itu, hanya tekad dan dukungan. Meski hidupnya terlihat tenang di permukaan, Su Ling tidak pernah sepenuhnya melepaskan kewaspadaan. Ia membentuk tim audit independen yang bertugas meneliti seluruh rantai pasok industri, memastikan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu bahwa keserakahan tidak pernah benar-benar punah, hanya berganti wajah. Namun kali ini, ia tidak sendirian menghadapi kemungkinan itu. Banyak pihak yang dulu ragu kini berdiri bersamanya.
terinspirasi oleh keberaniannya menantang sistem yang mapan. Di sisi pribadi, hubungan Suling dan Wei Xiaopang perlahan memasuki fase yang lebih dalam dan matang. Mereka tidak lagi sekadar berjalan berdampingan dalam badai, tetapi membangun kehidupan yang tenang di antara jeda-jeda kesibukan. Suatu malam, di rumah yang menghadap taman kecil penuh bunga yang ditanam ibunya, Wei Xiaopang mengeluarkan sebuah kotak sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada sorotan media, hanya cahaya lampu taman yang lembut dan suara jangkrik di kejauhan. Ia berbicara dengan suara yang jujur, mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi penyelamat atau pahlawan dalam hidup Suling, melainkan menjadi seseorang yang selalu pulang bersamanya, apapun yang terjadi di luar sana. Suling menatap cincin yang dirancangnya sendiri, dengan ukiran titik kecil di bagian dalam lingkarannya, dan menjawab dengan senyum yang penuh ketenangan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dihadiri keluarga, murid-murid pusat pelatihan, dan beberapa sahabat dekat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kehangatan dan tawa yang tulus. Ayahnya menyampaikan pesan singkat tentang pentingnya menjaga hati tetap bersih dalam dunia yang sering kali menguji batas moral. Ibunya menitikkan air mata bahagia yang selama bertahun-tahun tertunda. Bagi Suling, momen itu bukan sekadar penyatuan dua orang, melainkan simbol bahwa hidupnya akhirnya berdiri di atas fondasi yang ia pilih sendiri. Bukan yang dipaksakan oleh takdir atau intrik. Waktu terus berjalan, dan suatu hari Suling menyadari bahwa ia kini mengajarkan muridnya bukan hanya teknik, tetapi juga keberanian untuk berbicara ketika melihat ketidakadilan. Ia menceritakan kisahnya tanpa menyebut nama-nama atau detail kelam, hanya inti pelajarannya, bahwa kegelapan sering kali menyamar sebagai cahaya, dan bahwa satu titik kecil kejujuran bisa menjadi awal perubahan besar. Murid-murid itu mendengarkan dengan mata lebar, memahami bahwa guru mereka bukan hanya desainer hebat, tetapi seseorang yang pernah berdiri di tengah api dan memilih tidak terbakar oleh kebencian. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dengan warna jingga yang lembut, Suling berjalan sendirian menyusuri taman pusat pelatihan. Ia memandang bangunan yang dulu hanya puing dan abu, kini penuh kehidupan. Angin berembus ringan, tidak lagi membawa bau asap, melainkan aroma tanah dan bunga. Ia berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan akan benar-benar ia miliki. Ia memahami bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh tragedi atau musuh yang harus ditumbangkan. Ia telah melampaui fase itu. Kini, yang ia rawat adalah cahaya kecil yang terus ia jaga agar tidak padam, baik dalam dirinya maupun dalam diri orang-orang di sekitarnya. Jika suatu hari tantangan baru datang, ia tahu ia akan menghadapinya dengan ketenangan yang sama seperti ia menambahkan titik kecil di akhir setiap desainnya. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah menjadi malam, Suling melangkah pulang dengan hati yang utuh, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika musuh jatuh, melainkan ketika dirinya tidak lagi dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu. Cahaya yang ia nyalakan tidak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga menjadi lentera bagi banyak orang yang kini berani melangkah tanpa takut pada kegelapan. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Suling memasuki fase yang bahkan tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Di tengah kesibukannya mengelola yayasan dan studio desain yang kini telah memiliki cabang di beberapa kota, ia merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Perubahan yang lembut namun mengguncang. Ketika dokter memastikan bahwa ia akan menjadi seorang ibu, dunia yang selama ini ia bangun dengan ketegasan dan logika tiba-tiba dipenuhi warna yang berbeda, lebih hangat, lebih rapuh, sekaligus lebih kuat. Kehamilan itu tidak mengurangi langkahnya, tetapi mengubah ritmenya. Ia mulai lebih sering bekerja dari rumah, duduk di ruang kerja yang menghadap taman, menggambar desain dengan gerakan lebih perlahan. Ibunya selalu berada di dekatnya,
memastikan ia tidak terlalu lelah. Ayahnya, yang kini jauh lebih sehat, sering membacakan buku keras-keras seolah bayi yang belum lahir itu sudah bisa mendengar. Wei Xiaopang menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah terlihat sebelumnya, penuh perhatian dan kesabaran, seakan setiap detik menjadi latihan untuk peran barunya. Saat anak mereka akhirnya lahir pada pagi yang cerah setelah hujan semalam, Su Ling merasakan sesuatu yang lebih besar dari kemenangan apapun yang pernah ia raih. Tangisan kecil itu seperti suara yang memutus rantai panjang masa lalu. Ketika ia menggendong bayinya, ia menyadari bahwa generasi berikutnya tidak seharusnya mewarisi luka, melainkan keberanian dan nilai yang telah diperjuangkan. Ia memberi anak itu nama yang berarti cahaya, yang bertahan dalam badai, sebuah doa agar hidupnya kelak kuat tanpa harus dihancurkan. Lebih dulu, menjadi ibu mengubah cara pandangnya terhadap segalanya. Ia mulai memikirkan masa depan dalam skala yang lebih panjang. Yayasan diperluas tidak hanya untuk pelatihan desain, tetapi juga pendidikan karakter dan etika bisnis sejak usia muda. Ia ingin memastikan bahwa anak yang tumbuh di bawah naungan programnya memahami bahwa keberhasilan tanpa integritas hanyalah ilusi rapuh. Setiap kali ia berbicara di depan para murid, kini ada bayi kecil yang kadang ikut hadir dalam gendongan, menjadi simbol bahwa masa depan benar-benar sedang mereka bentuk. Suatu sore, ketika anaknya mulai belajar berjalan dengan langkah kecil yang goyah, Su Ling duduk di lantai ruang tamu, menyaksikan tangan mungil itu meraih udara dengan penuh rasa ingin tahu. Ia teringat dirinya sendiri yang dulu berjalan sendirian melewati lorong gelap, tanpa pegangan, tanpa kepastian. Kini ia berjanji dalam hati bahwa anaknya akan tumbuh dalam terang, namun tetap diajarkan bahwa dunia tidak selalu lembut. Ia ingin anak itu tahu tentang kebenaran, bukan dengan cerita pahit, tetapi dengan contoh nyata tentang bagaimana berdiri tegak tanpa mengorbankan nurani. Malam hari, ketika rumah telah tenang dan hanya terdengar napas lembut bayi yang tertidur, Su Ling kembali ke meja gambarnya. Ia menggambar desain baru, kali ini terinspirasi oleh bentuk tangan kecil yang menggenggam jarinya. Di akhir sketsa itu, ia tetap menambahkan titik kecil yang telah menjadi tanda perjalanannya. Namun kini titik itu terasa berbeda. Bukan lagi simbol perlawanan atau identitas tersembunyi, melainkan simbol kesinambungan bahwa kisahnya tidak berhenti pada dirinya. Di luar jendela, angin berembus lembut membawa aroma malam yang damai. Wei Xiaopang datang dan berdiri di belakangnya, memeluknya tanpa kata. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu atau musuh yang telah jatuh. Percakapan mereka kini tentang rencana liburan keluarga, tentang sekolah yang baik, tentang bagaimana mengajarkan anak mereka menggambar garis pertama di atas kertas kosong. Su Ling menyadari bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya bebas dari kemungkinan badai, tetapi ia tidak lagi memandangnya sebagai ancaman. Ia telah membangun akar yang kuat, bukan hanya dalam bisnis atau reputasi, tetapi dalam keluarga dan nilai yang ia tanamkan. Jika suatu hari dunia kembali berubah dan tantangan baru muncul, ia tahu bahwa ia tidak akan menghadapinya sendirian, dan bahwa generasi setelahnya pun akan memiliki bekal untuk berdiri. Dengan tenang ia menutup buku sketsanya dan mematikan lampu meja. Ia berjalan menuju kamar anaknya, memandangi wajah kecil yang tertidur damai. Di sana, dalam keheningan malam, ia memahami bahwa perjalanan panjang dari abu menuju cahaya telah menemukan maknanya yang paling dalam, bukan pada kemenangan atas musuh, bukan pada pujian dunia, tetapi pada kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang tidak lagi dibayangi ketakutan. Dan selama ia terus menjaga cahaya itu tetap menyala, kisahnya akan hidup bukan sebagai legenda tentang tragedi, melainkan sebagai warisan tentang keberanian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tahun-tahun berlalu dengan ritme yang lebih tenang namun syarat makna.
Anak suling tumbuh. Di antara meja gambar, kilau batu mulia, dan suara lembut percakapan tentang etika serta tanggung jawab. Sejak kecil ia sudah terbiasa melihat ibunya menambahkan titik kecil di akhir setiap desain, dan suatu hari dengan polos ia bertanya mengapa titik itu selalu ada. Suling tersenyum dan menjawab bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, harus memiliki jejak yang mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana kita ingin melangkah. Anak itu mungkin belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia mengangguk dengan keseriusan yang menggemaskan. Lalu mengambil pensil dan mencoba membuat titik kecilnya sendiri. Di usia yang semakin matang, Suling mulai lebih sering mendelegasikan urusan operasional kepada tim yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi harus hadir di setiap rapat atau setiap peluncuran produk. Kini perannya lebih sebagai penuntun arah, penjaga nilai, dan pengingat bahwa integritas tidak boleh dinegosiasikan. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam membimbing generasi berikutnya, bukan hanya di yayasan, tetapi juga dalam keluarganya sendiri. Suatu ketika, seorang jurnalis muda datang mewawancarainya untuk sebuah buku tentang tokoh-tokoh yang mengubah industri secara berkelanjutan. Jurnalis itu bertanya apa momen paling menentukan dalam hidupnya. Suling terdiam cukup lama sebelum menjawab bahwa bukan kebakaran, bukan konspirasi, bukan pula penangkapan besar-besaran yang menjadi titik balik sejati. Momen paling menentukan adalah saat ia memilih untuk tidak membiarkan kebencian menentukan langkahnya. Ia menjelaskan bahwa dunia sering kali mencoba membentuk kita melalui luka, tetapi kita tetap memiliki pilihan tentang bagaimana meresponsnya. Jawaban itu kemudian dikutip luas, menjadi kalimat yang menginspirasi banyak orang di luar dunia perhiasan. Di rumah, kehidupan berjalan sederhana. Ada hari-hari penuh tawa ketika anaknya berlari di taman sambil membawa kertas gambar yang berantakan. Ada malam-malam ketika listrik padam karena hujan deras, dan mereka duduk bersama di ruang tamu dengan lilin menyala, bercerita tentang masa kecil dan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Wei Xiaopang sering memandang Suling dengan rasa syukur yang tak perlu diucapkan, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka telah membentuk ikatan yang tak mudah goyah. Ketika anak mereka beranjak remaja dan mulai menunjukkan minat pada desain, Suling tidak memaksakan harapan. Ia hanya menyediakan ruang, alat, dan kebebasan untuk mencoba. Ia tahu terlalu baik bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi dan konflik. Ia ingin anaknya tumbuh dengan pilihan yang terbuka, bukan terikat pada nama besar keluarga atau sejarah yang dramatis. Namun diam-diam ia merasa harus setiap kali melihat titik kecil yang tanpa sadar juga muncul di akhir gambar anaknya. Pada suatu senja yang tenang, ketika rambutnya mulai dihiasi beberapa helai perak, Suling berdiri kembali di halaman pusat pelatihan yang kini telah berkembang menjadi kompleks luas. Dengan ratusan murid, ia menyaksikan generasi baru berlatih dengan penuh semangat. Sementara instruktur-instruktur muda yang dulu adalah muridnya kini memimpin dengan percaya diri. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian, dan justru disitulah ia menemukan kepuasan terdalam. Warisan sejati bukanlah nama yang terus disebut, melainkan nilai yang terus hidup meski sang pemiliknya melangkah ke belakang. Ia menutup mata sejenak, menghirup udara yang bersih dan hangat. Tidak ada lagi bayangan kebakaran, tidak ada lagi rasa terjebak dalam ruang bawah tanah yang gelap. Kenangan itu tetap ada, tetapi tidak lagi menyakitkan. Ia telah berdamai dengannya. Ketika membuka mata, ia melihat anaknya berdiri tak jauh, kini hampir setinggi dirinya, tersenyum dan melambaikan tangan dengan gambar baru di tangannya. Suling melangkah menghampiri dengan langkah yang mantap. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi tentang membuktikan apapun kepada dunia. Ia telah membuktikannya kepada dirinya sendiri. Setiap titik kecil yang pernah ia buat kini telah berkembang menjadi garis panjang yang menghubungkan masa lalu,
masa kini, dan masa depan. Dan dalam garis itu, ia melihat kesinambungan yang tenang, sebuah kehidupan yang pernah hampir terputus tetapi akhirnya mengalir tanpa hambatan. Saat matahari tenggelam perlahan dan langit berubah menjadi warna emas lembut, Suling tersenyum dengan kedamaian yang utuh. Ia tahu bahwa suatu hari nanti generasi berikutnya akan menghadapi tantangan mereka sendiri, tetapi ia juga tahu bahwa fondasi yang telah ia bangun cukup kuat untuk menopang mereka. Cahaya yang dulu ia perjuangkan kini tidak lagi rapuh. Ia telah menjadi bagian alami dari hidup mereka semua, menyala tanpa perlu dibuktikan lagi. Waktu bergerak dengan kelembutan yang hampir tak terasa. Tahun-tahun yang dulu penuh gejolak kini hanya menjadi kisah yang sesekali diceritakan kembali dalam suasana hangat keluarga. Anak Suling tumbuh menjadi pribadi yang tenang namun penuh rasa ingin tahu, tidak hanya tertarik pada desain, tetapi juga pada sejarah dan alasan di balik setiap keputusan yang pernah diambil orang tuanya. Pada suatu malam yang hening, ia bertanya secara langsung tentang kebakaran yang dulu hampir mengakhiri segalanya. Pertanyaan itu tidak lagi terasa seperti pisau yang mengoyak luka lama. Suling menjawab dengan jujur, tanpa dramatisasi, tanpa dendam. Ia menjelaskan bahwa hidup kadang menghadirkan ujian yang tidak adil, tetapi yang menentukan bukanlah besarnya ujian, melainkan pilihan setelahnya. Anaknya mendengarkan dengan mata yang dalam, lalu berkata bahwa ia bangga bukan karena ibunya terkenal atau sukses, tetapi karena ibunya tidak menyerah. Kalimat sederhana itu membuat Suling terdiam. Ia menyadari bahwa seluruh perjuangannya akhirnya bermuara pada satu hal, menjadi contoh bahwa keberanian bisa diwariskan tanpa harus mewariskan luka. Ia memeluk anaknya dengan erat, merasakan lingkaran hidup yang kini terasa utuh. Di yayasan, perubahan terus terjadi. Beberapa murid lama telah membuka studio sendiri, menciptakan jaringan baru yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan. Industri yang dulu keras dan penuh rahasia kini jauh lebih terbuka, bukan sempurna, tetapi bergerak ke arah yang benar. Suling perlahan mengurangi keterlibatan langsungnya, memberi ruang pada pemimpin muda untuk berkembang. Ia menikmati perannya sebagai penasihat, hadir ketika dibutuhkan, tetapi tidak lagi menjadi pusat dari segala keputusan. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus tirai tipis ruang kerjanya, Suling duduk di depan meja gambar yang telah menemaninya puluhan tahun. Tangannya masih terampil, meski kini bergerak dengan tempo yang lebih lambat. Ia menggambar sebuah desain sederhana. Bukan untuk diproduksi massal, bukan untuk dipamerkan di panggung besar. Desain itu hanya sebuah liontin kecil berbentuk lingkaran dengan satu titik di tengahnya. Simbol yang paling sederhana, namun paling jujur tentang perjalanannya. Wei Xiaopang masuk membawa secangkir teh, seperti kebiasaannya sejak dulu. Rambutnya juga mulai dihiasi uban, tetapi sorot matanya tetap hangat. Mereka saling bertukar pandang, tanpa perlu banyak kata. Dalam keheningan itu, ada rasa syukur yang tidak perlu diumumkan. Mereka telah melewati api, badai, pengkhianatan, dan kehilangan. Kini yang tersisa adalah hari. Hari biasa yang justru terasa luar biasa karena ketenangannya. Ketika sore tiba, Suling berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Bunga-bunga yang ditanam ibunya dulu kini tumbuh subur, beberapa telah diganti oleh tanaman baru yang ditanam anaknya sendiri. Ia duduk di bangku kayu, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia tidak lagi memikirkan musuh atau ancaman tersembunyi. Jika ada badai di masa depan, ia tahu fondasi keluarganya cukup kuat untuk bertahan. Ia teringat gadis kecil yang pernah hidup di ruang bawah tanah lembab, yang hampir percaya bahwa kegelapan adalah takdirnya. Ia tersenyum lembut pada kenangan itu, bukan dengan rasa iba, tetapi dengan penghargaan. Tanpa masa itu, ia mungkin tidak akan pernah memahami nilai cahaya. Tanpa luka itu, ia mungkin tidak akan pernah membangun sesuatu yang begitu
Berarti, langkah kaki terdengar mendekat. Anaknya duduk di sampingnya, meletakkan kepala di bahunya seperti dulu ketika masih kecil. Di kejauhan, Wei Xiaopang berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan senyum tenang. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorotan lampu, hanya keluarga kecil yang duduk bersama di bawah langit senja. Suling menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang bersih dan hangat memenuhi dadanya. Ia memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti menguji manusia. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menjalani bagiannya dengan keberanian yang cukup. Titik kecil yang dulu ia tambahkan di setiap desain kini telah menjadi simbol yang hidup dalam dirinya dan keluarganya. Ketika matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya dan malam turun dengan damai, Suling berdiri dan melangkah kembali ke dalam rumah. Cahaya lampu dari dalam menyambutnya. Dengan lembut, ia tidak lagi mengejar apapun. Ia tidak lagi melarikan diri dari apapun. Ia hanya berjalan maju, dengan hati yang utuh dan cahaya yang telah ia pelihara selama seluruh hidupnya, yakin bahwa selama ia tetap setia pada kebenaran dan kasih yang ia bangun, tidak ada kegelapan yang mampu merenggutnya lagi. Musim terus berganti tanpa terasa, dan usia Suling perlahan memasuki babak yang lebih tenang. Rambutnya kini lebih banyak perak daripada hitam, namun langkahnya tetap tegap. Ia tidak lagi bangun pagi untuk memeriksa laporan keuangan atau menghadiri rapat panjang. Harinya diisi dengan hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah karena tak sempat dinikmati. Menyeduh teh sendiri, menyiram tanaman di taman, membaca buku di dekat jendela yang menghadap cahaya matahari. Anaknya telah dewasa dan memilih jalannya sendiri. Bukan sepenuhnya mengikuti dunia perhiasan, tetapi menggabungkannya dengan teknologi dan keberlanjutan, menciptakan sistem pelacakan digital yang memastikan setiap batu memiliki jejak transparan sejak dari tambang hingga ke tangan pembeli. Suling menyaksikan semua itu dengan rasa bangga yang tenang. Ia tidak merasa tersingi, tidak pula merasa ditinggalkan. Ia melihat bagaimana nilai yang ia perjuangkan telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas dari dirinya sendiri. Yayasan yang ia dirikan kini dipimpin oleh generasi kedua para muridnya. Bangunan yang dulu berdiri di atas abu kini menjadi kompleks besar dengan perpustakaan, laboratorium desain, dan ruang diskusi etika bisnis. Namanya terpahat kecil di salah satu sudut dinding, bukan sebagai penghormatan yang mencolok, melainkan sebagai pengingat sejarah. Ia pernah diminta untuk menjadikan salah satu gedung memakai namanya secara resmi, tetapi ia menolak dengan lembut. Baginya, yang terpenting bukanlah dikenang, melainkan diteruskan. Suatu sore, ia kembali sendirian ke lokasi awal pabrik lama, kini menjadi taman terbuka untuk umum. Anak-anak berlarian di atas rumput yang dulu pernah tertutup abu. Ia duduk di bangku kayu, menatap pohon besar yang ditanam tepat di tengah lahan, pohon yang akarnya kini kuat dan menjalar dalam. Ia menyentuh batangnya dengan telapak tangan yang mulai berkerut, merasakan tekstur kasar yang hidup. Dalam benaknya, ia melihat kilasan masa lalu, tetapi kali ini tidak ada rasa sakit yang menyertainya. Hanya rasa syukur karena ia telah melewati semuanya. Wei Xiaopang berjalan pelan mendekat, kini rambutnya sepenuhnya memutih, namun matanya masih menyimpan cahaya yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia duduk di samping Suling. Tanpa banyak bicara, mereka telah sampai pada tahap kehidupan di mana keheningan justru menjadi bahasa paling jujur. Tangan mereka saling menggenggam, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena menghargai waktu yang tersisa. Langit sore itu berwarna keemasan, sama seperti senja-senja yang dulu ia lewati dengan tekad membara. Kini warna itu terasa lebih lembut, seperti pelukan panjang setelah perjalanan jauh. Ia menutup mata sejenak dan menarik napas dalam. Tidak ada lagi beban yang mengikatnya. Pada masa lalu, tidak ada lagi pertanyaan yang menuntut jawaban. Beberapa tahun kemudian,
ketika tubuhnya mulai melemah dan langkahnya tak lagi sekuat. Dulu, ia tetap menyimpan buku sketsa kecil di samping tempat tidurnya. Tangan yang gemetar masih berusaha menggambar garis sederhana. Di setiap halaman, selalu ada satu titik kecil di ujungnya. Titik itu kini bukan hanya tanda tangan, melainkan lingkaran yang telah sempurna. Pada malam yang tenang, dikelilingi keluarga yang ia cintai, Suling memandang wajah-wajah yang menjadi bagian dari perjalanannya. Ia tidak berbicara panjang, ia hanya tersenyum, mata yang dulu penuh badai kini jernih seperti air yang tenang. Ia tahu bahwa hidupnya telah lengkap, dari kegelapan ruang bawah tanah hingga cahaya taman yang dipenuhi tawa dari api yang hampir memusnahkan hingga pohon yang tumbuh dari abu. Ketika akhirnya ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya, tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan yang dalam. Cahaya yang pernah ia perjuangkan tidak padam. Bersamanya, ia telah menanamkannya dalam keluarga, dalam murid-muridnya, dalam industri yang berubah, dalam nilai yang terus diwariskan. Dan di atas tanah yang dulu pernah terbakar, pohon itu terus tumbuh, daunnya berdesir lembut. Tertiup angin, seolah membawa bisikan tentang seorang perempuan yang pernah berjalan melalui api dan memilih untuk menjadi cahaya. Tahun-tahun setelah kepergian Suling tidak dipenuhi ratapan panjang, melainkan keheningan yang syarat makna. Rumah yang dulu ia isi dengan tawa dan ketegasan kini tetap berdiri hangat. Dindingnya masih menyimpan gema langkahnya. Di ruang kerja kecilnya, meja gambar tetap terjaga seperti terakhir kali ia meninggalkannya. Buku sketsa terakhir dengan liontin lingkaran dan titik kecil di tengahnya disimpan rapi oleh keluarganya, bukan sebagai relik yang disakralkan, tetapi sebagai pengingat akan perjalanan yang telah diselesaikan dengan utuh. Wei Xiaopang menjalani hari-harinya dengan ritme yang lebih lambat. Rambutnya sepenuhnya putih, punggungnya sedikit membungkuk, tetapi setiap pagi ia masih berjalan ke taman bekas pabrik itu. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon besar yang tumbuh dari tanah yang dulu hangus. Ia sering berbicara pelan, seolah Suling masih duduk di sampingnya, menceritakan perkembangan terbaru yayasan, kabar murid-murid, dan langkah-langkah baru yang diambil. Generasi berikutnya, tidak ada kesedihan yang meledak-ledak, hanya rindu yang lembut dan penerimaan bahwa cinta tidak berhenti ketika seseorang pergi. Anak mereka kini memimpin yayasan dengan pendekatan yang berbeda, lebih modern. Memanfaatkan teknologi untuk memperluas dampak hingga lintas negara. Namun satu hal tidak pernah berubah, setiap dokumen resmi yayasan selalu memuat simbol kecil berupa titik di sudut bawah halaman. Simbol itu tidak pernah dijelaskan secara resmi, tetapi semua orang yang mengenal sejarahnya memahami maknanya. Itu adalah janji diam untuk menjaga integritas, untuk tidak membiarkan keserakahan kembali menyalakan api. Pohon di taman pusat pelatihan tumbuh semakin besar, cabangnya menaungi area luas tempat para murid berlatih dan berdiskusi. Setiap tahun, pada hari yang sama dengan peresmian pusat pelatihan pertama, para murid dan keluarga berkumpul di bawah pohon itu. Mereka tidak mengadakan upacara megah. Hanya ada pembacaan kisah tentang keberanian dan pilihan, tentang bagaimana satu keputusan untuk tidak menyerah dapat mengubah arah banyak kehidupan. Kisah itu terus diwariskan, bukan sebagai legenda yang dibesar-besarkan, melainkan sebagai pelajaran yang nyata. Suatu sore, seorang murid baru bertanya kepada instruktur senior tentang arti titik kecil yang selalu muncul di setiap desain yayasan. Instruktur itu tersenyum dan menjawab bahwa titik itu adalah awal sekaligus akhir, simbol bahwa setiap karya dan setiap kehidupan memiliki jejak yang mungkin kecil, tetapi berarti. Murid itu mengangguk pelan, lalu saat menggambar desain pertamanya, tanpa disadari ia juga menambahkan titik kecil di ujung garis. Angin berembus pelan melalui dedaunan pohon yang pernah ditanam sebagai simbol kebangkitan. Daun-daunnya berdesir lembut,
seolah membawa suara masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Tidak ada lagi konspirasi, tidak ada lagi ancaman tersembunyi. Yang tersisa hanyalah kesinambungan nilai yang hidup dalam tindakan sehari-hari. Di rumah keluarga, foto Suling tergantung sederhana di dinding ruang tamu. Dalam foto itu ia tersenyum dengan mata penuh keteguhan dan kelembutan. Tidak ada mahkota atau simbol kemegahan, hanya cahaya alami yang memancar dari dirinya. Setiap kali seseorang menatap foto itu, yang terasa bukanlah duka, melainkan dorongan untuk hidup dengan lebih jujur. Waktu terus berjalan, membawa generasi demi generasi. Kota berubah, teknologi berkembang. Wajah-wajah baru menggantikan yang lama. Namun di taman itu, di bawah pohon yang akarnya tertanam dalam abu lama, titik kecil itu tetap hidup dalam setiap desain, dalam setiap keputusan yang memilih kebenaran daripada keuntungan sesaat. Dan selama masih ada satu orang yang berani menambahkan titik kecil itu di akhir garisnya sendiri, kisah Suling tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam keberanian yang diwariskan, dalam cahaya yang dijaga bersama, dalam keyakinan bahwa bahkan dari kegelapan paling pekat sekalipun, manusia selalu memiliki pilihan untuk menjadi terang. Puluhan tahun berlalu, dan kota yang dulu menjadi saksi kebangkitan Suling telah berubah menjadi lanskap modern dengan gedung-gedung tinggi berlapis kaca dan jalan-jalan yang dipenuhi cahaya digital. Namun di tengah perubahan itu, taman yang dibangun di atas tanah bekas pabrik tetap dipertahankan sebagai ruang hijau yang tenang. Pohon besar yang dulu ditanam sebagai simbol harapan kini menjulang tinggi, batangnya kokoh dan rindangnya menaungi generasi baru yang bahkan tidak lagi mengenal secara langsung nama perempuan yang pernah memulainya. Di bawah pohon itu, setiap awal musim semi, yayasan mengadakan lokakarya terbuka untuk anak-anak dari berbagai latar belakang. Mereka duduk melingkar di atas tikar, belajar menggambar garis pertama mereka, belajar memahami bahwa keindahan tidak hanya terletak pada kilau, tetapi pada proses dan kejujuran di baliknya. Para pengajar menceritakan tentang seorang desainer yang pernah hampir kehilangan segalanya namun memilih membangun kembali tanpa menyisakan dendam. Cerita itu telah menjadi bagian dari kurikulum tidak tertulis, diwariskan dengan kesederhanaan agar maknanya tetap murni. Anak Suling, yang kini telah menjadi figur penting dalam industri yang lebih bersih dan transparan, sering berdiri di pinggir taman memperhatikan kegiatan itu. Rambutnya pun telah dihiasi uban, dan di wajahnya ada bayangan lembut ibunya. Ia jarang berbicara tentang warisan keluarga secara terbuka, tetapi dalam setiap keputusan bisnisnya, dalam setiap kebijakan yang ia dorong, nilai yang diajarkan Suling tetap menjadi kompas. Ia tidak berusaha menjadi bayangan ibunya, melainkan melanjutkan arah yang telah dibuka. Suatu hari, seorang anak kecil yang baru pertama kali mengikuti lokakarya bertanya dengan polos mengapa mereka selalu diminta menambahkan satu titik kecil di akhir gambar. Anak Suling yang kini memimpin yayasan tersenyum dan duduk sejajar dengan anak itu. Ia menjawab bahwa titik itu adalah tanda bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Bahwa sekecil apapun karya kita, ia membawa jejak pilihan kita. Anak itu terdiam sejenak, lalu dengan penuh konsentrasi menekan ujung pensilnya ke kertas, membentuk titik kecil yang sederhana namun mantap. Matahari sore memancar lembut melalui sela-sela daun, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di tanah. Angin berembus membawa suara tawa, percakapan, dan goresan pensil. Tidak ada yang tahu berapa banyak generasi lagi yang akan datang dan pergi, tetapi nilai yang ditanamkan tetap hidup dalam kebiasaan kecil itu. Titik kecil yang dulu lahir dari seorang gadis yang bertahan di ruang bawah tanah kini telah menjadi bahasa diam yang dipahami banyak orang. Di rumah lama yang masih dihuni keluarga itu, buku sketsa Suling disimpan dalam lemari kayu sederhana. Sesekali, cucu-cucunya membukanya dengan hati-hati,
memandangi garis-garis tegas dan titik kecil di setiap halaman. Mereka mungkin tidak merasakan sepenuhnya api dan badai yang pernah membentuknya, tetapi mereka merasakan keteguhan yang memancar dari setiap goresan. Waktu tidak pernah berhenti, dan dunia terus berubah. Namun di antara perubahan itu, ada hal-hal yang tidak lekang oleh zaman, keberanian untuk memilih kebenaran, kesediaan untuk membangun tanpa menghancurkan, dan kesadaran bahwa cahaya paling berarti seringkali dimulai dari titik yang nyaris tak terlihat. Di bawah langit yang terus berganti warna dari pagi ke senja, taman itu tetap menjadi saksi bisu bahwa dari abu bisa tumbuh kehidupan, dan dari satu hati yang teguh bisa lahir warisan yang melampaui usia. Titik kecil itu terus muncul di ujung garis-garis baru, menandakan bahwa kisah tentang keberanian tidak pernah benar-benar usai, melainkan mengalir dari satu tangan ke tangan berikutnya, tanpa perlu nama besar untuk tetap menyala. Berabad-abad tidak berlalu, tetapi cukup waktu telah berganti sehingga nama Suling tidak lagi disebut dalam percakapan sehari-hari, melainkan tercatat dalam arsip sejarah industri sebagai salah satu tokoh perubahan etika terbesar pada masanya. Namun yang benar-benar bertahan, bukanlah namanya, melainkan sistem nilai yang ia bangun. Pusat pelatihan itu kini telah menjadi institusi lintas generasi, terhubung dengan berbagai negara, menjadi model pendidikan kerajinan dan transparansi yang dipelajari di banyak tempat. Teknologi berkembang melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Batu mulia kini dilacak, dengan sistem yang hampir mustahil dipalsukan, transaksi dicatat secara terbuka, dan generasi muda tumbuh dengan kesadaran bahwa reputasi dibangun dari kejujuran yang konsisten. Namun di tengah kemajuan itu, tradisi kecil tetap dijaga. Di setiap desain yang dihasilkan murid-murid baru, selalu ada satu titik kecil di sudut akhir. Tidak lagi hanya pada perhiasan, tetapi juga pada dokumen, proyek sosial, bahkan karya seni digital yang lahir dari teknologi mutakhir. Suatu pagi, seorang sejarawan muda menelusuri arsip lama yayasan dan menemukan buku sketsa asli milik Suling. Ia mempelajari setiap garis, setiap tekanan pensil, setiap titik kecil yang dibuat dengan keyakinan. Ia menulis artikel panjang tentang bagaimana simbol sederhana itu berkembang menjadi prinsip kolektif yang mengubah budaya kerja satu industri. Artikel itu tersebar luas, mengingatkan generasi yang hampir lupa bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari pilihan pribadi yang sunyi. Di taman yang dulu berdiri di atas abu, pohon besar itu tetap hidup, meski beberapa cabangnya telah dipangkas dan digantikan oleh tunas baru. Anak-anak dari generasi yang lebih jauh lagi duduk di bawahnya, mendengar kisah tentang seorang perempuan yang tidak membiarkan kegelapan menentukan akhir hidupnya. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas masa lalu, tetapi mereka memahami makna sederhana dari keberanian dan tanggung jawab. Angin berembus melewati daun-daun, membawa bisikan yang tak terdengar jelas, namun terasa dalam. Di dunia yang terus berubah dengan kecepatan luar biasa, titik kecil itu tetap menjadi penanda bahwa setiap orang memiliki peran, sekecil apapun, dalam menjaga terang. Ia bukan lagi sekadar tanda tangan seorang desainer, melainkan kesadaran kolektif bahwa setiap akhir adalah awal bagi sesuatu yang baru. Dan selama masih ada tangan yang dengan sadar menambahkan titik kecil itu di ujung karyanya, selama masih ada hati yang memilih kejujuran meski tidak mudah, kisah tentang api yang berubah menjadi cahaya akan terus hidup, tidak terikat pada waktu, tidak tergantung pada satu nama, melainkan mengalir sebagai warisan nilai yang tak pernah padam. Waktu terus melaju melampaui generasi yang pernah mengenal Suling secara langsung. Kota berubah menjadi lebih canggih, desain perhiasan tidak lagi hanya dibuat dengan tangan, melainkan juga dengan bantuan kecerdasan buatan yang mampu mensimulasikan ribuan kemungkinan bentuk dalam hitungan detik. Namun di antara semua percepatan itu, manusia
Tetap memegang satu kebiasaan yang tidak tergantikan, menambahkan sentuhan pribadi. Sebagai penanda tanggung jawab, di akademi yang dulu bermula dari pusat pelatihan kecil, kini berdiri sebuah aula besar. Bernama Aula Lingkaran, bukan untuk memuliakan seseorang secara berlebihan, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap perjalanan memiliki siklus. Di tengah aula itu terukir simbol. Sederhana, sebuah lingkaran dengan satu titik di pusatnya. Mahasiswa baru selalu ditanya arti simbol tersebut pada hari pertama mereka belajar. Jawabannya tidak pernah diberikan secara langsung. Mereka diminta menemukan maknanya melalui praktik, melalui diskusi, melalui pengalaman membuat kesalahan dan memperbaikinya. Di antara mahasiswa generasi terbaru, ada seorang gadis muda yang tertarik pada kisah asal usul simbol itu. Ia membaca arsip, menelusuri dokumen lama, dan menemukan cerita tentang seorang perempuan yang pernah hidup dalam bayang-bayang api. Ia terkesan bukan oleh tragedinya, melainkan oleh pilihannya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Gadis itu kemudian menulis esai tentang bagaimana keberanian etis lebih sulit daripada keberanian fisik. Esai itu memenangkan penghargaan internasional dan menjadi bacaan wajib di berbagai institusi kreatif. Di taman yang sama, pohon tua akhirnya tumbang karena usia, namun sebelum roboh ia telah menjatuhkan biji-biji yang tumbuh menjadi tunas baru di sekelilingnya. Para pengelola taman tidak memotongnya sepenuhnya. Sebagian batangnya dibiarkan menjadi bangku alami tempat orang duduk dan merenung. Dari kayu pohon itulah dibuat beberapa meja di ruang diskusi akademi, sehingga jejaknya tetap menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Generasi yang hidup jauh setelah suling tidak lagi memikirkan kebakaran atau konspirasi yang pernah terjadi. Mereka hidup dalam sistem yang lebih adil, lebih terbuka, karena fondasinya telah diperbaiki jauh sebelumnya. Namun tanpa mereka sadari, setiap kali mereka menolak jalan pintas yang tidak jujur, setiap kali mereka memilih transparansi meski merugikan secara cepat, mereka sedang melanjutkan gema keputusan yang pernah diambil oleh seseorang yang berdiri sendirian di tengah badai. Di suatu masa yang lebih jauh lagi, ketika teknologi bahkan mampu menciptakan batu sintetis yang tak bisa dibedakan dari yang alami, prinsip tentang asal-usul dan tanggung jawab tetap dipertahankan. Tidak lagi hanya pada batu, tetapi pada ide, pada data, pada setiap bentuk kreasi manusia. Titik kecil itu berevolusi menjadi tanda digital yang tertanam dalam sistem. Simbol bahwa setiap karya memiliki penanggung jawab yang berani berdiri di belakangnya. Dan di antara arsip digital yang tersimpan di jaringan global, nama Suling tetap tercatat bukan sebagai legenda dramatis, melainkan sebagai bagian dari rantai panjang manusia yang memilih terang ketika gelap terasa lebih mudah. Kisahnya tidak lagi diceritakan dengan detail emosional, tetapi nilainya meresap dalam budaya kerja dan etika yang hidup. Dunia terus berubah, berputar seperti lingkaran yang tak pernah berhenti. Namun di pusat setiap lingkaran itu, selalu ada satu titik kecil yang mengingatkan bahwa perubahan besar dimulai dari keputusan yang tampak sederhana. Selama titik itu terus ada, selama manusia masih mampu memilih dengan hati nurani, cahaya yang pernah dinyalakan tidak akan pernah benar-benar padam. Di masa yang bahkan tak lagi mengenal batas negara seperti dahulu, ketika kota-kota terapung berdiri di atas laut dan taman-taman vertikal menjulang di antara menara kaca yang menyentuh awan, simbol lingkaran dengan titik di tengahnya masih bertahan. Ia tidak lagi hanya terukir di logam atau tercetak di kertas, melainkan tertanam dalam sistem pembelajaran global sebagai prinsip dasar tanggung jawab kreatif. Anak-anak belajar tentangnya bukan sebagai sejarah kuno, melainkan sebagai fondasi etika yang menyertai setiap proses penciptaan. Di salah satu pusat pembelajaran lintas benua, seorang pengajar menjelaskan kepada muridnya bahwa setiap karya, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Ia tidak menyebut nama siapapun,
tidak merujuk pada satu tokoh tertentu, tetapi ketika ia menggambar lingkaran di layar holografik dan menambahkan titik kecil di pusatnya, ada keheningan penuh hormat di ruangan itu. Murid-murid memahami bahwa simbol itu bukan dekorasi, melainkan komitmen. Di arsip sejarah digital, catatan tentang kebakaran lama dan perjuangan seorang perempuan tersimpan rapi, dapat diakses siapa saja yang ingin menelusuri akar nilai tersebut. Namun, kebanyakan orang tidak lagi membaca detail tragedinya. Mereka hanya menyerap hasilnya. Hidup dalam dunia yang lebih transparan karena seseorang pernah menolak untuk menyerah pada ketidakadilan. Pada suatu hari, seorang anak kecil berdiri di depan panel interaktif di taman publik yang dulunya adalah pusat pelatihan pertama. Panel itu menampilkan perjalanan panjang transformasi tempat tersebut, dari abu hingga menjadi pusat pembelajaran global. Anak itu menyentuh simbol lingkaran dan titik dengan jarinya, lalu bertanya kepada ibunya apa arti tanda itu. Ibunya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah pengingat bahwa setiap orang adalah pusat dari pilihan-pilihannya sendiri, dan bahwa pilihan yang jujur bisa menerangi banyak orang. Angin berembus melalui pepohonan baru yang ditanam setelah pohon lama tumbang. Cahaya matahari memantul di permukaan bangunan modern, menciptakan kilau yang lembut. Dunia tidak lagi sama seperti dulu, tetapi esensinya tetap sama. Manusia masih harus memilih antara kemudahan dan kebenaran. Di sudut taman, sebuah patung kecil berdiri sederhana. Bukan patung megah dengan pose heroik, melainkan siluet seorang perempuan yang memegang buku sketsa. Di kaki patung itu, terukir satu kalimat singkat tentang keberanian untuk memilih terang. Orang-orang melewatinya setiap hari tanpa selalu berhenti membaca, namun keberadaannya menyatu dengan ruang, menjadi bagian alami dari lanskap. Lingkaran waktu terus berputar, membawa generasi demi generasi ke dalam arus kehidupan. Namun di pusat lingkaran itu, titik kecil tetap ada, tidak berubah, tidak membesar, tidak mengecil. Ia adalah inti yang sunyi, penanda bahwa perubahan paling abadi lahir dari keputusan paling sederhana. Dan selama manusia masih mampu menggambar garis dan menambahkan satu titik kecil di ujungnya dengan kesadaran penuh, selama itu pula kisah tentang api yang menjadi cahaya akan terus berdenyut dalam denyut nadi peradaban, tidak sebagai legenda yang jauh, melainkan sebagai napas yang menyertai setiap langkah menuju masa depan. Berabad-abad setelah nama suling pertama kali dicatat dalam arsip manusia, peradaban telah meluas melampaui bumi. Koloni-koloni berdiri di orbit dan di permukaan planet lain, membangun kota-kota di bawah kubah transparan yang melindungi kehidupan dari kehampaan. Ruang angkasa, teknologi telah mengubah hampir segalanya, namun satu prinsip tetap bertahan sebagai fondasi tak tertulis dalam setiap sistem penciptaan dan perdagangan lintas galaksi. Setiap karya harus memiliki penanggung jawab yang jelas, setiap keputusan harus dapat ditelusuri ke pusatnya. Di salah satu koloni di orbit biru kehijauan sebuah planet jauh, para pelajar memulai kelas etika kreatif mereka dengan ritual sederhana. Mereka menggambar lingkaran di udara menggunakan pena cahaya